Salam Bapak Ibu Saudara-saudariku, bertemu lagi di channel saya Pendeta Pelimin Ginting. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Mengalami Kasih dan Kuasa Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, ini minggu pertama kita di dalam tahun 2021 ini. Maka saya akan sampaikan firman Tuhan, kiranya menjadi berkat, kekuatan bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, kita belajar dari firman Tuhan apa yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 17. Nah, Yeremia ini sedang menasehati Yehuda. Jadi Yehuda ini orang yang pilihan Tuhan. Kalau kita sebut sekarang bisalah kepada orang Kristen gitu ya. Nah, apa nasihatnya Bapak Ibu? Nah, nasihatnya supaya kita mengalami kebaikan Tuhan, yaitu supaya kita betul-betul mengandalkan Tuhan. Nah, kita akan melihat lebih dahulu apa akibatnya kalau tidak mengandalkan Tuhan. Yeremia berkata kepada Yehuda waktu itu bahwa kalau menyembah berhala, kalau menyembah pohon-pohon atau segalanya itu, dan percaya kepada manusia, mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan sendiri, maka dikatakan bahwa kita akan menjadi budak. Kita menjadi budak ya. Yehuda itu dan suku-sukunya menjadi budak. Lalu apalagi Bapak Ibu ya? Menjadi apalagi? Ya, harta bendamu akan dijarah katanya. Nah, inilah peringatan Yeremia. Yeremia ini kita tahu seorang nabi. Dia selalu memperingatkan orang Israel. Ya, tapi banyak orang Israel nggak suka. Tapi Tuhan selalu berkata, teruskan Yeremia, teruskan kepada bangsa yang tegar tengkuk ini. Berbicaralah kata Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, Yeremia ini bahkan mau dibunuh. Karena dia selalu ya memperingatkan orang-orang Israel. Nah, hari ini peringatan juga kepada kita. Di saat keadaan ya, kita memasuki tahun 2021 ini dan ada varian baru tentang COVID ini Bapak Ibu, maka mari ya kita perhatikan firman Tuhan, nasihat dari Yeremia ini bahwa jangan mengandalkan kekuatan sendiri, jangan mengandalkan manusia, jangan percaya ya kepada berhala-berhala. Hati-hati kita orang Kristen, orang yang sudah percaya Yesus, jangan ada penyembahan berhala dalam hidup kita. Jangan ada jimat-jimat atau sesuatu itu menjadi kekejian bagi Tuhan. Tadi saya akan ulangi lagi akibatnya apa? Hartamu akan dijarah ya, dan engkau akan menjadi budak. Nah, padahal Tuhan ingin kita jadi kepala. Setiap kita yang sudah percaya terima Yesus, kita dijadikan menjadi kepala. Untuk apa jadi kepala? Diberkati untuk menjadi berkat. Diberkati supaya kita punya pengaruh ya. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia ini sesudah dipulihkan jiwa seseorang, bertobat, maka disembuhkannya sakit penyakit. Saya ulangi lagi. Minggu lalu juga tadi saya sebut itu. Supaya dengan tubuh yang sehat, yang kuat, diberkati, maka kita menjadi terang Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Jadi diingatkan kita pada saat masa-masa ini yang kita melihat keadaan di sekitar kita, COVID-nya nggak nampak, tapi nyata. Supaya jangan lagi kita orang percaya ini ada berhala lain dalam hidup kita. Bahkan tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, itu di dalam Yeremia pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Nah, lalu di ayat 5 dikatakan di sana bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, ini ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya, menaruh percaya kepada Tuhan, kepada Yesus. Saudaraku, Bapak Ibu, diberkatilah katanya. Seperti apa? Nah, seperti apa orang yang diberkati dalam Tuhan itu? Dikatakan dia seperti pohon di tepi aliran air.
yang akarnya merambat, ya, masuk dari akar air itu ke batang, yang daunnya segar, yang tidak khawatir di masa kekeringan, tidak kena terik. Nah, hari ini kita butuh, ya, butuh kuasa dan kasih Tuhan dalam hidup kita, ya, di saat sedang ada varian baru COVID ini. Nah, janji Tuhan kita pegang, kita percayai. Mari Bapak Ibu saudara-saudariku, andalkan Tuhan. Tuhan lagi berkata, betapa liciknya hati, ya, lebih licik dari apapun. Jaga hati kita. Di Amsal dikatakan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, ya. Mari hati kita dipenuhi oleh Roh Tuhan. Hati kita dipenuhi Roh Kudus, supaya hidup kita transparan, tidak ada kemunafikan, ya. Apa yang di dalam itu yang keluar. Amin. Haleluya. Maka diberkati. Perlu kita di tahun-tahun ini sangat mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, ya. Supaya tepat pengikutan kita kepada Tuhan, ya. Di dalam kitab Roma pasal 12 dikatakan, jangan engkau sama serupa dengan dunia ini, tapi memperbaharuilah budimu, ya, dari yang baik menjadi berkenan dan sempurna. Mulai Bapak Ibu, kalau baik itu umum, semua siapapun bisa mengetahui sosok hal baik. Tapi yang penting sekarang ini, di tahun ini, kita meningkat dari hal baik kepada yang berkenan. Berkenan itu artinya penilaian Tuhan sudah tepat. Nah, jadi jangan lagi hanya terpaku, ya, fokus kepada penilaian manusia, tapi mulai, karena hati kita di dalam ini siapa yang tahu? Manusia bisa tidak tahu. Nah, tapi Tuhan yang tahu. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudariku, ya, mari bagaimana supaya dari yang baik, berkenan dan yang sempurna. Nah, itu artinya mengandalkan Tuhan. Dalam segala hal andalkan Tuhan. Kita contoh soal kesempurnaan ini seperti Abraham. Nah, ketaatannya kepada Tuhan sudah level yang sempurna, Bapak Ibu, ya. Apapun kata Tuhan kepadanya. Waktu dia bilang, Tuhan ingin tahu, menguji hati Abraham. Dia minta anaknya dipersembahkan. Waktu itu dipersembahkan itu adalah hewan, begitu ya, untuk Tuhan. Tapi saat itu Abraham ingin tahu apakah cinta Abraham itu, pengandalan Abraham itu kepada Tuhan yang tadinya memberikan Ishak itu juga lewat mujizat, atau kepada kekuatannya sendiri. Nah, waktu itu Bapak Ibu, Abraham rela dan mau, berat, ya. Tapi karena percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Abraham tahu Tuhan tidak akan mencelakakan dia. Bayangkan saja, ya, waktu Abraham pergi, seadanya lah, ya, ada tetangganya, kemana Abraham? Lalu dia bilang, untuk ini menyerahkan si Ishak ini, anakku ini, kepada Tuhan, dia akan disembelih. Pasti dianggap orang bodoh. Nah, pasti dianggap orang bodoh. Tapi Abraham tetap taat. Dan ternyata Tuhan tahu, gak jadinya anaknya itu mati. Tapi sejak itulah Tuhan sudah percaya kepada hati Abraham. Maka Tuhan kembali meneguhkan perjanjiannya. Sebagaimana imanmu Abraham, ketaatanmu, percayamu kepada aku, maka jadilah keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Nah, Bapak Ibu, mari buka hati kita kepada Tuhan. Di tahun 2021 ini kita harus meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Taat, undang Roh Kudus. Kalaupun apapun yang akan diinginkan Tuhan dalam hidup kita, kita siap dan rela. Amin. Ya. Kalau kita sering, ya, untuk mendapatkan sesuatu di dunia ini, kita getol, kita sungguh-sungguh berjuang, ya. Kita lah para wanita dapat baju satu ini, ada lagi model baju, berjuang bagaimana supaya aku miliki itu. Nah, harus seperti itu kita. Getolnya, ya, kesungguhan kita kepada Tuhan. Terus haus akan Tuhan, Bapak Ibu, ya, selalu berkata, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu? Supaya tepat, supaya aku berkenan, bahkan masuk ke dalam kesempurnaan apa yang menjadi kehendak-Mu. Pasti Bapak Ibu, ya, kalau kita rindu seperti itu, ya, mengandalkan Tuhan senantiasa, tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan kekuatan kita, tetapi mengandalkan Tuhan, maka
Di ayat 10 Yeremia 17 ayat 10 berkata bahwa maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Tuhan akan memberkati kita. Karena dengan perbuatan kita kepada Tuhan, bukti dari ketaatan kita, pengandalan kita kepada Tuhan kita laksanakan, maka kita akan terima berkat-berkat dari Tuhan. Mari di tahun 2021 ini meningkatlah ya, dari hal-hal yang baik menuju ke yang berkenan dan yang sempurna. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita masing-masing, Bapak Ibu, selalu kita cari tahu dan tanya Tuhan kepada kita. Puji Tuhan, maka diberkatilah kita di tahun 2021 ini. Hamba berdoa Tuhan bagi seluruh saudara-saudariku, Bapak Ibu, bahkan hamba-hambamu. Tuhan, mari supaya pengandalan kami kepadamu lebih ditingkatkan lagi. Engkau yang menguji hati kami, yang mengetahui isi hati kami. Kalau masih ada kami lebih mengandalkan kekuatan kami sendiri atau manusia, mari Roh Kudus kuduskan kami, giring kami untuk semakin betul-betul murni mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba memberkati semua umat-Mu di tahun 2021 ini. Jadikan kami semua menjadi terang, menjadi berkat, menjadi alat. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba memberkati. Amin.